mendengarkan firman Tuhan, mari saya mengajak kita semua untuk berdoa bersama-sama. Bapa di sorga, segala puji, segala kemuliaan bagi Tuhan. Kami akan mendengarkan firman-Mu, urapi hamba-Mu dan berkati kami semua yang mendengarkannya, supaya dikuatkan, diberkati untuk melangkah di tengah-tengah dunia yang penuh dengan berbagai persoalan ini. Berfirmanlah kepada kami, ya Tuhan, kami siap mendengarkannya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Judul renungan kita pada saat hari ini adalah ketenangan dan keselamatan. Saya akan ambil dari Mazmur pasalnya yang ke-62, ayatnya yang kedua. Demikian bunyi firman Tuhan. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Sebuah ayat yang cukup singkat, padat, dan cukup jelas untuk kita dengarkan hari ini. Dan ayat ini bukan sebuah ayat yang baru kita dengar, tetapi seringkali kita sudah mendengarnya dari berbagai hamba Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan. Bahkan kita baca di selebaran-selebaran, mungkin selipan-selipan Alkitab yang merupakan ayat emas di dalam kehidupan kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Ada dua hal yang perlu saya sampaikan kepada saudara lewat ayat ini. Yang pertama, kita berbicara ketenangan, dan yang kedua, kita berbicara tentang keselamatan. Bagian yang pertama, kadangkala kita berpikir bahwa dekat dengan manusia kita akan menjadi tenang, dekat dengan manusia kita akan merasa nyaman. Ketika kita diperhadapkan dengan persoalan, kita berpikir bahwa orang-orang dekat kita dapat menghibur, mensupport, memberikan kekuatan, memberikan jalan keluar bagi kita. Tetapi sebaliknya, justru sebaliknya, kita tidak sadari bahwa orang-orang dekatlah yang rawan terhadap persoalan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Ketika kita diperhadapkan dengan benturan-benturan yang keras, maka kemungkinan besar rahasia kita akan terbuka dari orang-orang yang terdekat kita dan akan menjadi konsumsi publik. Dan kita akan kecewa, kita akan sakit hati, dan kita akan menjauh dari mereka. Nah, kekasih-kekasih hati Tuhan, apalagi kita melihat dalam situasi sekarang ini di mana virus lagi merajalela di seluruh dunia, bahkan jutaan orang yang sudah mati di seluruh dunia, dan mengakibatkan pemerintah mengeluarkan social distancing, yaitu menjaga jarak satu dengan yang lain, sehingga tadinya kita bisa bertemu, kita bisa beribadah bersama, jemaat dan hamba Tuhan, sahabat dan orang-orang terdekat, kita bisa bertemu bersama, makan bersama, jalan-jalan bersama. Tapi karena situasi dan kondisi membuat semuanya harus menjaga jarak. Nah, dalam situasi seperti ini, saya mau katakan bagi saudara bahwa orang-orang yang terdekat dengan kita pun tidak akan bisa menolong kita, karena mereka diharuskan untuk menjaga jarak. Bahkan mungkin ada yang takut saling curiga, takut tertular, takut terkontaminasi dengan wabah virus dan akibat membahayakan diri mereka. Nah, kekasih-kekasih hati Tuhan, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, jika kita mau dekat dengan Tuhan, maka di sana ada ketenangan, ada damai sejahtera, ada sukacita, ada kelegaan, ada hal-hal yang luar biasa yang tidak kita dapat dari dunia ini. Mari kita dekat dengan Tuhan. Di sana Tuhan akan jamin untuk memberikan kepada kita ketenangan. Nah, dalam Matius pasal 11 ayatnya yang ke-28 dikatakan begini, marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Nah, dalam ayat ini Tuhan mengundang semua kalangan, dari kalangan yang paling tinggi, kalangan yang paling rendah, orang miskin, orang kaya, orang yang punya kedudukan yang terpandang, sampai orang-orang yang sederhana yang tidak punya apa-apa. Karena Tuhan tidak pernah memandang status manusia, Tuhan tidak pernah memandang kulit, suku kita, dari bangsa mana kita. Ketika kita punya persoalan, beban yang berat, Tuhan mengundang kita. Dia katakan, marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Dia akan memberikan kita kelegaan. Hari-hari ini kita diperhadapkan dengan beban-beban yang berat, sehingga kita letih, kita lesu dalam menghadapi situasi-situasi yang tidak mengenakan hari-hari ini. Tapi apapun yang terjadi, mari kita datang kepada Tuhan. Kita
serahkan seluruh persoalan kita, beban dan persoalan kita kepada Tuhan, karena Dia berjanji Dia akan memberikan saya dan saudara kelegaan. Separah apapun kehidupan saya dan saudara, saya mau katakan bagi saudara, hanya Tuhan yang sanggup menjangkau saya dan saudara. Semua orang bisa jauh dari kita, semua orang bisa menjaga jarak dari kita karena situasi dan kondisi hari-hari ini. Tetapi saya mau katakan bagi saudara, cuma Tuhanlah yang mau dekat dengan saya dan saudara. Mendekatlah kepadanya supaya Dia memberikan saya dan saudara ketenangan dan keselamatan. Ayatnya yang ke-29 dalam Matius 11 dikatakan begini, "Pikulah kuk yang kupasan dan belajarlah kepada aku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, jiwamu akan mendapat ketenangan." Kuk berbicara beban, Kuk berbicara persoalan yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita semua. Mari kita jangan mengeluh, kita jangan bersungut, tetap mengucap syukur, datang kepada Tuhan, minta kekuatan dari Tuhan supaya kita bisa menjalani, kita bisa menghadapi persoalan-persoalan yang kita hadapi ini dengan penuh ucapan syukur dan selalu memandang kepada Tuhan, mendekatkan diri kita kepada Tuhan, dan kita belajar kepada Tuhan karena Dia lemah lembut dan rendah hati, dan di sana kita akan mendapat ketenangan. Ketenangan dari Tuhan adalah ketenangan yang penuh dengan damai sejahtera dan sukacita. Kalau ketenangan dari manusia adalah ketenangan yang sementara. Oleh sebab itu mari dekatlah dengan Tuhan, karena Dia menjanjikan ketenangan untuk saya dan saudara. Bagian yang kedua kita akan berbicara tentang keselamatan. Mazmur 62 ayatnya yang kedua dikatakan, "Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku." Kedua, kita berbicara tentang keselamatan. Kalaupun ketenangan itu bisa diberikan oleh manusia, tetapi ketenangan yang diberikan oleh manusia adalah ketenangan yang sementara, ketenangan yang semu dan tidak abadi. Tetapi berbicara tentang keselamatan, keselamatan hanya bisa diberikan oleh Tuhan, ya. Keselamatan hanya bisa diberikan oleh Tuhan, dan Tuhan menjanjikan jaminan keselamatan bagi saya dan saudara yang mau percaya menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan pribadi kita masing-masing. Kisah Para Rasul pasal 4 ayat yang ke-12 dikatakan begini, "Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan." Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Siapapun juga manusia yang ada di bawah kolong langit ini, tidak ada yang bisa memberikan keselamatan kepada saya dan saudara. Bahkan siapapun, nama saya dan nama saudara, tidak ada nama lain yang bisa memberikan jaminan keselamatan bagi saya dan saudara kecuali nama Yesus. Nah, oleh sebab itu, tetap dekat dengan Tuhan, karena Dia memberikan kita jaminan. Pertama, Dia memberikan kita ketenangan dalam Mazmur 62 ayat yang kedua. Yang kedua, Dia memberikan kita keselamatan. Tenang untuk hidup di dunia, keselamatan untuk hidup kekal selama-lamanya. Melangkahlah dengan pasti di tengah-tengah dunia yang penuh dengan persoalan ini. Tidak perlu mengeluh, tidak perlu bersungut-sungut. Serahkan setiap persoalan kita, bawa setiap beban dan masalah kita kepada Tuhan, maka Tuhan berjanji Dia akan memberikan kita kelegaan. Terus melekat dengan Dia, berdoa, bangun mesbah doa saudara, bersekutu dengan Dia, maka jaminan Tuhan akan menjadi bagian kita. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya.